20 tahun langsung masuk Islam gara-gara napa? Lah kok gitu kok masih kamu napa? Nanti ini urusannya sampai hari kiamat. Padahal nanti orang itu nanti dikeluarkan dari api neraka ketika ada dalam hatinya kalimat apa? La ilaha illallah. Lah kok kamu sudah jelas-jelas ada orang yang mengucapkan itu kok kamu tetap bunuh gitu. Gimana pertanggungjawaban kamu di hadapan Allah pada hari kiamat dengan kalimat apa? La ilaha illallah. Akhirnya apa? Waduh, ini kesalahan ini. Fakultu, maka Usama bin Zaid masih berargumentasi, ya Rasulullah, innama qalaha maghfatan silah. Wahai Rasulullah, saya pelaku langsung, saya saksi langsung di lapangan. Dia tuh mengucapkan begitu karena takut akan senjata. Maksudnya apa? Begitu dia tidak pegang senjata sudah mau dibunuh, mau perang ini. Dia mengucapkan la ilaha illallah. Dia tuh saya tahu persis. Dia mengucapkan itu karena takut apa? Takut dibunuh, takut senjata. Nabi tetap mengatakan, afala syaqaqta an qalbi. Loh, apakah kamu sudah membelah hatinya? Kok iso kamu mengatakan, oh dia paling-paling gitu. Apakah kamu sudah membedah hatinya hatta ta'lama hingga kamu tahu min ajizalika qala bahwa dia mengatakan itu alasannya seperti yang kamu sebutkan. Apa kowe ngerti atine wong kok iso napa iso ngomentari itu lho maksudnya. Lho paling lho apa kamu sudah membuka hatinya kamu tahu isi hatinya. Walaupun jangan dibedah ton ya kita tahu Pak isine, tapi Nabi sampai sevulgar itu mengatakan loh kok iso kamu ngarani wong alah paling-paling dia tuh golek selamat tok. Lho apa kamu sudah membedah hatinya, wis tahu isi hatinya. Makanya kita enggak boleh ngomentari ngono kok gaya pamer postang-poste kuwi riya. Lah kok ngerti lek dhek niku riya. Kok iso ngomentari. Iso ngerti sampai nopo? Kayak Gusti Allah aja kan. Alimum bidati sudur, mengetahui apa yang ada di dalam. Aduh, berarti ini artinya apa? Itu kesalahan prosedur ini. Tapi sudah makan korban, berita sudah nyebar ke dunia loh Pak. Sampai hari kiamat pada itu peristiwa sangat mungkin itu ditutup. Filenya apa? Ditutup. Tapi kita nggak melihat peristiwa itu beritanya sampai ke Kebawen lah Pak. Ini kan mencemarkan apa reputasi Islam sing apa ketika perang itu masih memegang etika. Nabi tidak berkenan ya. Kamu hati-hati ya, kamu harus bertanggung jawab dengan kalimat la ilaha illallah di hadapan Allah pada hari kiamat nanti. Nabi mengulang lagi, man laka bila ilaha illallah yaumal qiyamah. Bagaimana kamu nanti bisa bertanggung jawab dengan kalimat la ilaha yang itu menjadi sebab orang kafir jadi mukmin kok masih kamu bunuh. Nah, akhirnya Nabi mengulang yakuluha. Nabi mengulang-ulang itu sampai akhirnya itu berarti ini salah itu. Sampai tadi Usama bin Zaid sampai nyesel getulnya ya karuan. Fama zala yakuluha dan Nabi terus mengulang-ulang kalimat itu. Ma bika bila ilaha illallah yaumal qiyamah. Ma bika bila ilaha yaumal qiyamah. Bagaimana nanti kamu bertanggung jawab dengan la ilaha illallah sampai hari kiamat nanti. Saking tadi menyesalnya bahwa ditu ani lam uslim ila yaumait. Aduh, berarti saya salah. Saya sangat suka kalau saya pas salah nih gitu bukan sebagai orang Islam. Saya sangat seneng kalau saat ini saya bukan orang Islam. Maksudnya gini, wis Islam kok sih digoblok-gobloke ora paham ketika ini. Mungkin baru masuk Islam napa? Oh, mboten bareng toh. Sampai saya menyesal, saya sangat berharap saya baru Islam saat ini urung ngerti apa-apa sehingga ada kesalahan yang saya lakukan. Tapi ternyata dia napa? Sudah Islam sejak dahulu kok masih saja melakukan kesalahan. Ini seperti catatan ya. Kita Islam sejak kapan, Pak? Nah, kira-kira ada kesalahan ditolerir apa? Mboten ngerti lho kewajibannya wong Islam ini apa? Mempelajari Islamnya. Lah kok wis tekan semene masih awam tuh, mbuh lho, tanggung jawab di hadapan Allah ya. Nah, ini satu kesalahan fatal saja membuat orang nyesal.
saya sangat senang kalau saya itu Islam baru kali ini sehingga ada kesalahan yang saya lakukan dan itu dampaknya besar. Ini diantara kalimat sakralnya la ilaha illallah. Lah, tadi peristiwa tadi meskipun situasi perang, meskipun musuh itu sebagai bentuk ancaman bagi kita, tapi ketika dia sudah mengatakan la ilaha illallah, ya sudah. Kan musuh itu kan dia itu punya kesempatan kan niatnya apa? Kan membunuh kita. Tapi begitu dia terdesak akhirnya apa? Ya mungkin pelaku di lapangan tahu situasinya kan barangkali. Tapi kan Allah Maha tahu. Maka itu alasan karena ini nanti disorot. Disorot dan info nanti akan menyebar. Dan ternyata kan sampai ke kita kan informasi itu. Nah, sehingga jangan sampai ada kesalahan fatal itu karena satu ketidaktahuan kita. Atau karena kita membuat persepsi sendiri. Padahal ternyata banyak kesalahan yang kita kerjakan gara-gara alasannya kita apa? Tidak tahu. Jadi benar kata sahabat Umar, tidak diterima kesalahan orang karena alasan apa? Tidak tahu. Kenapa tidak diterima? Karena Al-Quran sudah turun secara paripurna dan Nabi telah wafat, sudah meninggalkan penjelasan tentang agama ini secara sempurna. Lah kok nggak tahu, pertanyaannya kemana? Padahal untuk mendapatkan pengetahuan apa? Sarana terbuka lebar, kesempatan terbuka luas. Kok sampai sekarang masih awam berarti? Kata Nabi loh, besok loh tanggung jawab loh ya di hadapan Allah terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita berupa umur, berupa sarana, kok sampai sekarang tidak menjadikan kita orang yang paham. Ya. Maka sahabat tadi menyesal, getun tidak karuan. Waduh, saya ngerti ngono, aku kayak baru masuk Islam karena kok masih aja terjadi apa? Satu kesalahan. Ya. Nah di sini jadi ada penyebutan Islam, tapi Nabi menyebut sebagai apa? Mukmin. Falau anal Islam mutlaqun yudkhulu fil iman, sekiranya tidaklah kalimat Islam secara mutlak itu memasukkan orang kepada keimanan, wa tasdik dan pembenaran bil asli al-khamsah secara hukum asal yang 5, lam yadurhu mangkola ana muslim, maka tidaklah membahayakan bagi orang yang mengatakan saya Islam. Artinya begini, ketika orang itu sudah statusnya Islam, itu sudah dipastikan dia adalah ya membenarkan apa yang dia ucapkan tadi. Jadi makanya nanti kalimat syahadat itu sebetulnya tidak sebatas pengungkapan secara lesan. Jadi ketika orang mengatakan asyhadu itu karena dia punya keyakinan dan pembenaran. Maka Nabi husnudzon ketika dia mengatakan la ilaha itu dia membenarkan kalimat itu meskipun di situasinya terdesak. Karena normatifnya orang begitu membuat keputusan la ilaha illallah itu dia membenarkan akan kalimat yang dia ucapkan tadi dan mengikuti konsekuensi dari ucapan tadi. Makanya kita jadi tahu kenapa Abu Thalib itu disuruh mengucapkan kalimat la ilaha illallah tidak mau. Padahal itu kan sebatas kata-kata lah bahasanya beliau tahu persis resiko konsekuensi dibalik ucapan la ilaha illallah. Artinya orang kafir saja tidak mau karena ucapan itu tidak sebatas ungkapan lesan, tapi itu adalah muncul dengan pembenaran dalam hati dan diwujudkan dalam perilaku nyata dengan anggota badan. Maka hanya sekedar mengucapkan ya, kayak kita kan misalnya kamu sehari aja mengucapkan hari raya umat Islam lain gimana Pak? Selamat hari wong kita tidak mau loh, ucapan itu mengandung konsep pembenaran. Oh berarti ono anak Tuhan itu loh, maksudnya gitu. Dengan mengucapkan itu berarti itu sebentuk pembenaran akan itu dalam akidah gimana urusannya? Isa kufur loh walaupun sekedar ucapan. Karena ucapan itu punya konsekuensi. Jadi jangan usumnya itu Pak, mengucapan saja Allah hanya gitu aja. Loh, itu tidak sekedar ucapan, tapi di balik ucapan ada pembenaran.
Ya, itu kan bahaya. Nah, meskipun ketika orang mengucapkan la ilaha illallah itu walaupun DE apa ya dibenerke. Itu ibarat kebenaran absolut kan, tidak ada Tuhan selain Allah. Begitu mengucapkan selamat hari itu berarti mengatakan apa? Oh, ternyata ada Tuhan yang selain. Resikonya bagi orang Islam gimana? Syahadatnya batal enggak? Misalnya gitu kan. Kebenaran absolut itu kalau sederhananya 1 tambah 1 berapa? 2 kan? Oh, berarti betul tuh. Jangan ngomong 1 tambah 1 5. Lah 1 tambah 1 2 tuh mbok sing ngucapko maling tetap betul kamu. Mbok sing ngucapke pezina betul kamu, gitu. Berarti la ilaha illallah sing mengucapkan orang kafir apa? Ya betul. Berarti kamu sudah waras, maksudnya berarti tidak boleh apa? Diapa-apake. Nah, jadi makanya Nabi sampai ditakoni, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan itu masuk surga. Sebenarnya Nabi, wa in zana meskipun dia zina. Meskipun dia pezina, ditakoni 1 tambah 1 jawabannya 2 berarti apa? Betul kamu masih waras lah. Wa in saraka meskipun dia nyolong, iya meskipun nyolong. Kalimat itu tidak akan berubah maknanya meskipun yang mengucapkan apa? Siapa saja. Karena itulah kebenaran absolut bahwa tidak ada Tuhan yang berhak diibadai kecuali Allah saja. Meskipun yang mengucapkan adalah pezina, pencuri, bahkan pembunuh sekalipun, kalimat itu benar. Kalau dia membenarkan kalimat itu berarti apa? Dia muslim. Kalau dia muslim berarti apa? Nah, soal nanti kelakuan apa fahisabu Allah, maka urusannya dengan Allah. Urusan yang dengan kita apa? Ya sudah, jenengan muslim walaupun kelakuanmu kaya ngono, kamu tuh muslim dengan kalimat itu. Nah, soal amal yang aneh-aneh kita enggak boleh ngurus, kita bukan panitianya. Nanti urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi marah betul ketika itu bukan berdua disaksikan orang lain bahwa benar tadi dia tuh sudah terdesak mengucapkan la ilaha illallah langsung ditebak. Ini kesalahan fatal. Meskipun yang mengucapkan la ilaha illallah adalah musuh berarti apa? Berarti orang yang dalam dirinya ada la ilaha illallah itu kita tidak boleh apa? Tidak boleh menyakitinya. Nah, sehingga dikatakan seandainya Islam itu bukan masuk ke dalam iman, maka orang yang mengatakan Islam itu tentu akan dijamin keselamatannya. Ternyata berarti Islam itu sudah masuk ke dalam kaidah iman tadi menurut penjelasan ini. Nah, sehingga dipastikan orang yang mengatakan tadi, ketika orang mengatakan ana muslim, ketika ada orang mengatakan saya muslim, itu adalah mukminan. Dia sebagai orang mukmin. Pertanyaan gitu. Berarti kalau orang mengatakan syahadat itu boleh langsung iman? Iya. Meskipun imannya belum sempurna. Karena apa? Orang mengucapkan tadi mboten bimujarrad hadzal qaul, dengan hanya sekedar ucapan tadi. Contoh yang lain ya, dengan mengatakan saya Islam itu sudah masuk orang yang beriman. Sebagai contoh misalnya waqad akhbarallahu an malikati Saba. Allah telah menceritakan tentang ratunya kerajaan Saba. Siapa niku? Bilqis ya. Anna sesungguhnya dia itu dakhala telah masuk fil Islam dengan di dalam agama Islam bihadhil kalimah, dengan kalimat ini saja. Bahkan tidak sampai mengucapkan la ilaha illallah saya Islam, itu sudah nama. Karena Bilqis itu kemudian menjadi Islam hanya sekedar mengatakan apa? Saya Islam, itu aja. Buktinya apa? Firman Allah yaitu apa? Waqalat, dan berkatalah Bilqis, Rabbi inni dzalamtu nafsi, wahai Tuhanku, sungguh saya telah mendolimi diriku, yaitu karena berbuat syirik, menyembah nama matahari ini. Wa aslamtu ma'a Sulaiman, dan saya telah Islam bersama Sulaiman. Jadi laporan karo apa? Gusti Allah, rasa laporan karo, cuma kata-kata tadi oleh Allah sengaja jadi kan ketika Ratu Bilqis itu Arab nyerang, ternyata waduh nggak level, lawan nggak level itu kan. Akhirnya Islam itu berbahasa nyerah, tapi makanya Islam itu menyerahkan diri kan.
Lah, kata-katanya Bilqis hanya begitu, wa aslamtu ma'a Sulaiman lillahi rabbil alamin. Dan saya telah berislam bersama Sulaiman, yaitu berislam kepada lillahi rabbil alamin, semata-mata karena Allah Rabb semesta alam. Termasuk Nabi Yusuf kan juga mengatakan begitu ketika dalam doanya, tawaffani muslima walhiqni bisolihin, wahai Tuhanku wafatkan aku dalam keadaan Islam, artinya sudah masuk iman juga kan, dan kumpulkan kami bersama orang-orang yang soleh. Jadi dalam sisi lain ungkapan pernyataan saya muslim itu berarti apa? Sudah dikatakan orang beriman, sehingga tidak boleh dibunuh, disakiti, bahkan diambil hartanya, dicederai kehormatannya, itu tidak boleh. Nah, di sini diantara penjelasan yang kita dapat, supaya nanti kita bisa membawa interaksi yang tepat kepada siapa kita berhadapan. Kalau dia secara zahir dia Islam, ya kita perlakukan secara Islam. Meskipun ada amal-amal tertentu yang kita tidak tahu, tetapi di sisi lain Islam itu pun juga akan dilihat seperti apa perilakunya, karena nanti orang yang Islam itu adalah orang yang menjalankan kewajiban-kewajiban pokok yang itu sudah menjadi kesepakatan bersama. Sehingga ketika tanda-tanda yang berupa amaliyah lahir, jadi kan Islam itu, iman itu adalah keyakinan dalam hati yang tidak kelihatannya, pengungkapan dalam lisan yang bisa dilihat, dan jauh lebih terlihat lagi adalah wal amalu bil arkan, jadi perbuatan-perbuatan nyata yang ditunjukkan oleh anggota badannya. Nah, ketika itu terdapat pada diri seseorang, maka sudah layak dikatakan seorang muslim, meskipun orang sudah dikatakan Islam dengan mengucapkan syahadat. Baru itu terus mati kan dalam maksudnya. Tapi ketika baru syahadat kok masih punya waktu yang panjang untuk kemudian mempelajari syariat, kemudian mengamalkan syariat, kok itu tidak ada. Berarti nanti ada pertanggungjawaban sendiri di hadapan Allah Subhanahu. Meskipun ucapan la ilaha itu tetap ada harganya. Walaupun nanti akan ada peristiwa orang yang paling terakhir keluar dari neraka. Berarti tahun berapa, Pak? Berapa tahun maksudnya? Nanti itu ada orang yang terakhir keluar dari api neraka. Wis rupane ra rupa wong itu kan. Karena di survei calon ahli surga sudah masuk semua, digoleki masih ada satu kapleng itu yang belum ketempatan penghuninya. Siapa tadi dicari. Jadi ternyata dia masih menyisakan satu amalan, yaitu la ilaha illallah. Walaupun dia kita tidak bayangkan keluar api neraka yang terakhir itu berarti berapa tahun ini. Ternyata ada amal yang menyelamatkan itu kalimat la ilaha, meskipun dosa dia rakaron akeh itu kan. Nah, akhirnya itulah syafaat Nabi itu datang. Jadi syafaat itu adalah pertolongan di mana seseorang tidak punya amalan untuk menyelamatkan dirinya. Akhirnya terus timingnya ditulung ketika terakhir. Maka dikatakan oleh Nabi, syafaati ala kabairi min ummati. Jadi syafaatku itu berlaku bagi umatku sing dosane gede-gede. Nah, kita bayangkan gitu, Pak nggih. Nah, begitu dikeluarkan dari api neraka, akhirnya dia diminta oleh Allah, sekarang silahkan ambil jatahmu di surga. Yang mana Gusti? Golek Allah dewi. Dia nyari tuh ngelilingi swarga berangkang, Pak. Mubeng tutuk urung ketemu. Jadi berapa lama lagi, Pak, itu? Swarga luasnya selangit bumi itu disuruh goleki dalam posisi nomor dia berangkang. Wes Gusti ra ketemu, masih ada. Coba lo cari dicari lagi. Saya katakan, Gusti lek pengen niat mlebu swarga ndang lebok aja sampai dibuli sampai seperti itu, sudah ada. Sudah sekarang mandi kasih mandi maul hayah tadi, mandi sampai rupa utuh. Nah, itu loh surgamu. Ternyata surga paling rendah luasnya bumi tingkat kali 7 kali lipat. Itu jatai ahli swarga terakhir, dan level terendah ahli swarga dapat kaplingin
seluas bumi 7 kali lipatnya. Lah koyok ngono kok ditukar dengan kesenangan dunia yang napa sesaat. Nah, dan semoga kita dihidupkan Allah dalam keadaan iman dan diwafatkan dalam keadaan Islam. Aku qouli hadza wa astaghfiru wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.